Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan mereaction video dari Kang Guru Gembul ya. Yang di sini berjudul Mengapa Umar bin Khattab suka membuat bid'ah? Tanda tanya ya. Di sini saya sangat kaget. Terus terang saya sangat kaget sekali karena ya saya baru tahu gitu, karena saya juga menyadari betapa sedikitnya pengetahuan saya mengenai Islam ya. Makanya ketika saya melihat video ini, satu, saya tertarik ya. Dan saya berpikir seperti ini, barangkali ada juga yang sama seperti saya tidak tahunya, agar bisa banyak orang yang tahu terhadap penjelasan-penjelasan yang Guru Gembul sampaikan. Oke, mari kita simak videonya. Apakah benar sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, suka membuat bid'ah? Kita simak videonya. Gaskan. Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Sakit Channel. Sekarang kita berbicara tentang bid'ah, karena ini adalah sesuatu yang sering kali dijadikan sebagai sarana atau motif untuk perdebatan kaum muslimin gitu. Banyak di antara orang-orang Islam yang ribut bertengkar gara-gara masalah bid'ah ini. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah inovasi dalam ibadah atau inovasi dalam beragama. Didasarkan pada teks-teks yang kita ketahui secara jelas dan terverifikasi bahwa Nabi Muhammad memang pernah melarang bid'ah, inovasi dalam agama. Setidaknya kita menemukan ada 3 dalil terkait. Barang siapa membuat satu perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak Dengan hal ini. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak sepenuhnya, tidak semuanya bid'ah itu haram dan jelek. Ada bid'ah-bid'ah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, maka muncullah istilah ada bid'ah dan ada bid'ah hasanah gitu ya. Nah, siapa pula yang mengatakan ada bid'ah hasanah ini adalah Umar. Jadi Umar adalah orang pertama yang memunculkan istilah bid'ah hasanah, dan karena itu mungkin Umar juga adalah orang yang pertama yang membuat orang-orang Islam sekarang berantem terkait dengan bid'ah gitu ya. Iya. Nah, tapi masalahnya bukan hanya itu Baraya. Kalau Baraya misalkan melihat sejarah Umar bin Khattab, itu pemikiran-pemikirannya itu benar-benar out of the box gitu pada zaman itu, sehingga kita bisa mengetahui setidak-tidaknya dia melakukan sekitar 72 sampai 75 perubahan syariah. Jadi bukan hanya modifikasi dalam syariah, dalam ibadah, tetapi juga penanggalan atau pembatalan sementara atau pergantian syariah diganti dengan keputusan-keputusan sendirinya. Ini salah satu yang berubah ya ketika zaman Nabi dan Khalifah Umar ya. Beberapa bid'ah terkenal yang dilakukan Umar ya. 1, ketentuan rampasan perang dari Quran dibatalkan. 2, golongan penerima zakat menjadi 3 golongan yang saya ketahui adalah 8 ya. 3, hukum talak 3 jadi sah. Dan pada umumnya kan kalau langsung 3 itu tidak sah ya, harus bertahap 1, 2, 3 baru sah. 4, hukum menikahi wanita beda agama jadi terlarang. Pembukuan Al-Quran dilakukan. Penambahan kalimat pada azan subuh. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Misal di dalam Al-Quran itu orang yang berhak menerima zakat itu 8 golongan, sama Umar dipangkas jadi 3. Kok berani-beraninya Umar itu mengubah syariat di dalam Al-Quran? Atau misalkan di dalam Al-Quran itu boleh saja seorang laki-laki menikahi perempuan yang beda agama dengan dirinya. Itu boleh di dalam surat di surat Al-Maidah itu ada, tetapi Umar langsung mengharamkannya gitu. Dan banyak lagi lah, misalkan adzan subuh gitu ya ditambahin as-shalatu khairum minan naum gitu, itu ditambahin sama Umar. Nah, kenapa bisa seperti itu dan kenapa juga para sahabat sebagian di antara mereka banyak yang setuju? Di episode ini kita akan bahas tentang bagaimana cara Umar berpikir, bagaimana cara Umar beristimbat dan menemukan kaidah-kaidah dalam hukum. Dan kemudian kita akan lanjutkan kaitannya dengan hukum fikih. Jadi ayo kita mulai. Wow.
Umar dilahirkan pada sekitar tahun 584 Masehi dari sebuah keluarga yang cukup terpandang, dari kabilah yang juga cukup besar. Dan Umar sendiri sebenarnya adalah sosok yang sangat idealis dan sangat keras. Ketika beliau masih di luar agama Islam, itu adalah penentang yang sangat luar biasa. Tetapi ada satu kejadian yang saya pikir secara pribadi itu adalah kejadian yang supranatural. Umar kemudian masuk Islam, dan sejak masuknya Umar ke dalam Islam, maka dakwah Nabi Muhammad itu mengalami babak baru. Ketika Hamzah dan Umar itu ada di barisan Nabi Muhammad, maka penyiksaan dan penganiayaan terhadap pengikut agama Islam itu turun drastis. Karena sebegitu kuat wibawa dan rasa takut masyarakat terhadap Umar bin Khattab. Dalam hal lain, kita juga mengetahui bahwa kontribusi Umar terhadap peradaban Islam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat signifikan dan sangat besar. Kita bisa saja menyebut bahwa di antara semua Khulafaur Rasyidin, Umar adalah orang yang paling menonjol dalam membangun peradaban Islam, menyebarkannya, dan kemudian menciptakan aturan-aturan legal di dalam ajaran agama Islam yang sampai sekarang masih kita gunakan. Itulah sebabnya juga bahwa banyak sekali sejarawan-sejarawan baik dari barat maupun timur, orang-orang orientalis maupun para ulama, yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling berjasa dalam penyebaran agama Islam kedua setelah Nabi Muhammad secara pribadi. Tetapi 10 tahun sepanjang masa pemerintahannya setelah Nabi Muhammad wafat, Umar itu memang sering melakukan hal-hal yang bertentangan dalam tanda kutip dengan syariat Islam. Pertama, dia membatalkan atau menangguhkan atau mengubah atau menciptakan syariah-syariah baru. Kita misalkan ambil contohnya waktu awal-awal Umar mendapat gelar sebagai khalifah, atau ketika dia menjabat sebagai Amirul Mukminin. Pada waktu itu ada dua orang yang datang kepada Umar bin Khattab. Yang pertama itu adalah Uyainiyah dan yang kedua itu adalah Arko. Dua orang Akro ya. Nah, dua orang itu datang sebagai mu'alaf. Pak Umar, maaf ya, kami di sini itu mu'alaf. Oh ya, syukur atau kalau gitu mah. Ya enggak, masalahnya kan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa mu'alaf itu salah satu di antara. Oke, kita baca dulu ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 golongan orang yang menerima zakat. Dan kebetulan ketika kami menjadi mu'alaf kan di zaman Abu Bakar, itu Abu Bakar itu udah ngasih kwitansi ke kami itu dapat sebidang tanah gitu. Jadi sekarang kami mau ambil. Umar nanya, kwitansinya di mana? Ini Pak, ini. Nih ada buktinya, tanda tangan Abu Bakar. Sama Umar dirobek-robek. Dirobek-robek, dan kemudian mengatakan bahwa mulai dari sekarang orang-orang yang menerima zakat itu hanya 3 golongan, bukan 8 golongan. Saya jadi ingat ya penyampaian dari Buya almarhum Buya Sakur Yasin, bahwasanya ketika syariat Islam itu adalah jadi tergantung situasi dan kondisinya. Mungkin ini adalah salah satu contohnya ketika dulu, misal di zaman sahabat khilafah, sahabat yang sebelumnya, memang kategorinya masuk untuk mendapatkan sebidang tanah yang tadi. Tapi ketika khilafah Umar itu dirubah menjadi tidak berhak mendapatkannya. Oke, kita dengarkan dulu karena ini sangat menarik ya. Cuman saya teringat lagi kalimat dari Buya Sakur, bahwasanya sebagian syariat Islam itu tergantung situasi dan kondisinya. Dirobek-robek, dan kemudian mengatakan bahwa mulai dari sekarang orang-orang yang menerima zakat itu hanya 3 golongan, bukan 8 golongan. Jadi kalian pergi saja dari sini. Loh kok gitu? Iya gitu, aturannya dirubah. Loh kok gitu? Iya, sana pergi. Kalau misalkan kalian menjadi mu'alaf hanya gara-gara dapat tanah, ya sebaiknya nggak usah jadi mu'alaf aja, ngapain juga, sana pergi. Ya, sebenarnya ada beberapa argumentasi yang tidak dijelaskan oleh Umar pada waktu itu, tapi pada prinsipnya adalah kenapa Umar sampai mengubah syariat itu adalah karena kondisi zamannya yang berbeda. Nah, ini ketika kondisi zamannya berbeda,
berarti sama dengan tergantung situasi dan kondisinya. Apakah seperti itu? Mari kita diskusi di kolom komentar, teman-teman. Jadi ceritanya begini Bara ya. Al-Quran itu turun terkait dengan kondisi zaman pada waktu itu. Pada kondisi zaman pada waktu itu, setiap orang yang baru mau masuk Islam atau yang sudah masuk Islam di awal, yang jadi mu'alaf, itu mendapatkan boykot luar biasa, mendapatkan intimidasi ekonomi, persekusi, dan lain sebagainya. Bahkan kalau misalkan orang mu'alaf yang dimaksud itu adalah dari kabilah-kabilah yang kecil, bisa saja dia dihukum mati. Dan itu adalah sesuatu yang biasa. Maka kemudian muncul syariat bahwa orang-orang yang mu'alaf itu mendapatkan zakat sebagai kompensasi atas hilangnya harta kekayaan gara-gara dia menjadi mu'alaf. Begitu. Jadi itu awal mula dari munculnya syariat itu. Nah, di zaman Umar kondisinya sudah berbeda. Sebagian besar penduduk Madinah dan Arab pada waktu itu sudah beragama Islam. Nah, karena itu Islam sudah menjadi sangat kuat. Tidak ada siapapun yang bisa mengintimidasi orang-orang Islam. Nah, karena itu maka hukum bahwa orang-orang yang mu'alaf itu menerima zakat maka dihapuskan sama Umar bin Khattab. Nah, maka dalam konteks ini kita mengetahui bahwa Umar itu sebenarnya tidak merusak atau mengubah syariat Islam, tetapi yang dia lakukan itu adalah beristihad atas sesuatu. Jadi dalam bahasa fikih itu kemudian di masa belakangan ratusan tahun kemudian metodologi ini disebut sebagai maqasid syariah. Jadi kita mengetahui maksud dari atau tujuan dari syariah itu apa. Nah, sehingga ketika maksud dari syariah itu hilang, maka syariah yang dimaksud itu harus kita perbincangkan. Jadi sama seperti Nabi Muhammad itu menganjurkan umat Islam punya banyak anak. Tapi kondisi sekarang MUI sekalipun itu mendukung keluarga berencana. Yang anak kalau bisa jangan lebih dari 2. Nah, apakah orang-orang MUI itu melanggar syariah? Bukan, ini istilahnya maqasid syariah. Jadi pada waktu itu, di zaman itu, jumlah penduduk yang sangat banyak itu sangat dibutuhkan karena banyak hal yang kita ketahui. Nah, sekarang syariat itu tidak lagi berlaku karena maksud dan tujuan dari syariah itu lahir itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Maka syariah itu diperbincangkan, dimunculkan istihad baru, bukan dilanggar tapi dimunculkan istihad baru. Begitu. Atau contoh yang lain, misalkan bahwa di dalam Al-Quran itu kalau ada orang yang mencuri itu potong tangannya. Tetapi Umar tidak mau potong tangan pencuri. Bahkan di sepanjang masa pemerintahan Umar bin Khattab dia tidak pernah potong tangan pencuri walaupun pencurinya banyak. Kenapa seperti itu? Karena banyak alasan. Ada masalah kemiskinan, ada masalah paceklik. Yang intinya adalah Umar bin Khattab merasa bahwa sebagai khalifah dia belum mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya, dan karena itu maka rakyatnya yang mencuri itu tidak harus dipotong tangan, karena di satu sisi Al-Quran itu mengatakan pencuri itu potong tangannya, tetapi di sisi lain Al-Quran mengatakan bahwa kalau ada orang yang mencuri karena terpaksa atau berzina karena terpaksa atau hal-hal yang semacam itu maksiat karena terpaksa, maka dia terampuni. Maka ya, tapi bingung juga ya kalau misalkan seperti itu. Untuk saya pribadi bingung ya, karena misal gitu, kalau misalkan untuk tadi ya, kalau misalkan kita memang benar-benar sudah tidak ada lagi yang dimakan gitu, mentok, benar-benar mentok gitu, sehingga terpaksa kita misal mencuri singkong orang lain, itu mungkin dibolehkan untuk penyampaian yang barusan ya. Tetapi kalau maksiat dengan terpaksa ini itu dan sebagainya, itu menjadi pertanyaan besar juga buat saya ya. Karena ketika kita membuat suatu kemaksiatan ataupun hal yang tidak baik, kan kita bisa beralasan, oh maka paksa yang sejabana, karena kondisi kita memang seperti itu. Tapi apakah hukumnya bisa dilanggar apa seperti apa? Boleh teman-teman yang mau menambahkan silahkan di kolom komentar. Saya sangat suka diskusi ya teman-teman, dan saya akan menerima misalkan saran dan kritik dari teman-teman. dia harus ditolerir. Begitu. Jadi ketika mengambil hukum itu tidak harus dengan satu dalil saja. Kan kalau misalkan orang-orang zaman now sebagian gitu ya, ada dalil sama dalil dibenturkan mana yang paling sahih gitu ya. Kemudian diambil salah satunya dan dijadikan sebagai landasan bagi syariat. Nah, bagi Umar itu metodenya gak seperti itu. Semuanya diambil kemudian diputuskan menjadi satu kesatuan yang holistik gitu. Jadi hukum Islam itu holistik gitu. Gak, ya gitulah ceritanya ya.
Oke teman-teman, segitu dulu ya, nanti kita sambung lagi. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kembali lagi ke tagline saya ya, semoga kita lebih baik daripada hari kemarin. Dan ingat, apakah bid'ah itu dolalah atau hasanah? Mari kita cari tahu lebih lanjut lagi. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.